Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pada praktikum yang kedua. Pada praktikum algoritma dan pemrograman yang kedua, di sini akan terdiri dari 4 soal, ya, 4 kasus. Ya, yang pertama adalah kasus tebak output. Ya, kita sudah ada soal yang ada di MS Word ya, atau di PDF. Nanti silahkan program ini Anda bisa copy atau mungkin ketik ulang ya. Jika Anda melakukan copy, jangan lupa seluruh program ini lakukan indentasi ulang, karena memang biasanya ketika Anda melakukan copy paste itu akan ada perubahan indentasi dari Microsoft Word ke editor ya, ke editor yang kita gunakan untuk Python. Nah, saya langsung cek, tampilkan saja ya. Pada kasus 1 di sini ya, ini sudah ada program mylib seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi program akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mylib. Mylib di sini berisi kumpulan dari fungsi-fungsi ya. Jadi fungsi kita pisahkan dan nanti ada main program yang ada di sini. Ya, ini contohnya. Nah, karena mylib itu programnya terpisah, filenya terpisah ya, maka pada main program dilakukan import mylib ya, import mylib. Jadi dilakukan import di sini ya. Jangan lupa, kalau sudah saya jelaskan pada mata kuliah DAS Pro ya, kalau Anda menggunakan import ya, Anda harus menggunakan pemanggilannya, harus menggunakan nama mylib. Tapi kalau from mylib import bintang, berarti mylibnya di sini bisa dihapus. Nah, kembali lagi ke mylib. Di mylib itu ada import random ya. Import random ini tidak kita buat, ini fungsi built-in ya. Fungsi built-in Python ya, untuk mengenerate angka random. Ya, terus di sini adalah fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi. Dapat dilihat di sini ada penjumlahan 2 variabel, yaitu A dan B. Nanti hasil penjumlahan A dan B langsung kita return, langsung kita kembalikan ke pemanggilnya ya, ke pemanggilnya. Anda sudah diberikan tutorial ya untuk mempelajari ulang fungsi dan prosedur. Nanti silahkan Anda pelajari ulang jika masih belum paham ya. Nah, next di sini juga ada fungsi kurang ya, sama, dia menggunakan return A min B ya. Dia langsung mengembalikan nilai pengurangan dari variabel A dikurangi B. Jadi kalau Anda lihat di main ini, dia ada mylib tambah ya, ini memanggil ya, berarti ini kan memanggil fungsi tambah yang ada di sini ya, fungsi tambah yang ada di sini, lalu hasilnya penambahan langsung kembali ke sini ya, langsung kembali. Nah, jangan lupa di sini ya, variabel di sini CD ya, variabel di sini kok berbeda, ini variabel C dan D, di sini variabel A dan B. Sudah saya jelaskan ya sebelumnya, dan Anda harusnya sudah mempelajari juga materi yang ada di DAS Pro ya, bahwa variabel yang ada di pemanggil itu tidak selalu sama dengan variabel yang ada di mylib ya. Ini adalah parameter ya, ada 2 parameter kan kemarin ya, formal dan aktual ya. Di sini D ya, parameter di sini D
D itu isinya 1 akan masuk ke dalam parameter B, ditangkap oleh parameter B. Sedangkan parameter C akan ditangkap oleh parameter A. Jadi di sini akan dilakukan perhitungan dan langsung dikembalikan hasilnya masuk ke variabel E. Jadi di sini di main program ada variabel A, B, C, D, X, Y. Ya. Lalu hasil penambahan masuk ke E, hasil pengurangan masuk ke F, hasil pembagian masuk ke G, hasil bagi yang integer masuk ke H, hasil kali masuk ke I. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, kita lihat yang di mylib-nya ada kurang, ya, sama, kali, sama, tinggal kita ubah tandanya saja. Lalu di sini ada bagi, ya, bagi integer pakai pembagian 2, ya, berarti sisanya dihilangkan seperti yang sudah dijelaskan pada praktikum 1, ya. Ini juga sudah dijelaskan di Daspro. Kalau Anda menggunakan pembagian 2 itu hasilnya komanya akan hilang. 3 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Tapi kalau yang di sini bagi float, maksudnya ya 3 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1,5. Itu ya. Jadi kalau ada pembagian seperti ini, dia hasilnya pasti bulat, integer. Lalu di sini ada cetak list. Ya, A ke N, yang isi list random dulu ya. Isi list random. Ya, di sini dia menggunakan ini ya, fungsi random yang diimport. Nah, ini random yang diimport. Terus run int ini adalah fungsi random untuk menghasilkan angka integer dari 0 sampai dengan 100. Ya. Lalu di sini kita lihat pemanggilnya ya, isi random dipanggil. Nah, di sini ya, isi random mana ini? Nah, ini ya, isi random list A. Jadi list A ini sudah dibuat. Jadi ini sebetulnya disiapkan ya, list dengan 10 elemen tapi kosong ya, tapi masih kosong. Lalu di sini mylib isi random list A, 10 dia masuk menjadi variabel n. N ini akan digunakan untuk apa itu namanya looping ya. Karena looping ini berdasarkan indeks range n. Berarti kalau 10 dia akan looping dari 0 sampai dengan 9. Ya, akan masuk ke A ke I. Lalu yang berikutnya di sini adalah cetak list. Ya, cetak list ini dia akan mencetak A ya. A itu adalah list ya. A itu ada list ya, list A, dan N ini juga adalah panjangnya ya, panjangnya. Mana ini cetak list ini ya. Ini cetak list ya, list A 10. Lalu di sini ada length list ya, length list A. Sebetulnya length list A ini Anda bisa menggunakan fungsi len juga ya. Anda bisa menggunakan fungsi len ya. Length list A for I in A ya. Nanti kita coba ya hasilnya seperti apa ya. Pakai fungsi len nanti bisa keluar panjangnya langsung, tapi ini memang sengaja manual. Nanti kita lihat kodenya ini apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak ya, seperti yang ada di sini. Mungkin ada error ya, nanti kita debug satu-satu. Jika memang nanti ada error, ini masih apa adanya soal dari MS Word ya.
Lalu yang berikutnya ada juga sum list. Ya, sum list ini menghasilkan nilai penjumlahan. Ya, berarti kan sum, nilai sumnya 0 ditambah A ke I. Ya, kalau length itu sama saja counter. Ya, panjang ini sama saja counter. Kalau yang ini sum penjumlahan. Ini juga penjumlahan tapi penjumlahan count. Kalau sum itu penjumlahan sum. Sedangkan average, karena average itu kan hasil sum ya. Bisa menggunakan fungsi sum, sumnya dipanggil lalu dibagi dengan jumlah n. Sedangkan fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi. Ya, maxnya awalnya diberikan indeks A0, jadi nanti loopingnya dari range 1 sudah bukan 0 lagi ya. Harusnya kan by default kan range-nya n seperti ini, tapi di sini mulai dari 1. Kenapa? Karena indeks ke 0 sudah masuk nilai default max. Ya, dia akan ngecek jika A ke I lebih besar dari max, maka max sama dengan A ke I. Ini akan dilakukan perubahan. Begitu pula juga dengan yang min. Ya, min awalnya diberikan indeks ke 0, makanya di sini range-nya, loopingnya, pengecekan satu-satu sekuensial dari depan ke belakang itu mulai dari indeks ke 1, bukan indeks ke 0. Dan ketika A ke I lebih kecil dari min, maka nilai min akan berubah sama dengan A ke I, sehingga akan didapatkan nilai yang terkecil. Kita lihat pada fungsi pemanggilannya, saya kira di sini ini sum, ini average ya, lalu ada max list, ada min list. Ya. Lalu kita coba jalankan ya. Di sini saya bisa langsung Python. Ya, Python saya open yang main saja. Python main. Kasus 1. Nah, di sini sudah terlihat ada sedikit error ya. Di sini dia sudah berjalan ya. Karena di sini ada 1 kali print, ya 1 kali print. Berarti debuggingnya kita perlu melihat setelah print, di mana ada perintah print. Di sini tidak ada perintah print, ini memberikan nilai semua. Berarti seharusnya ini sudah jalan semua. Nah, tidak ada yang error. Setelah perintah print dia ada error. Berarti errornya kemungkinan ada di bawah sini. Dan ini kalau Anda lihat di bagian ini ada main.py30. Nah, biasanya error itu akan memanggil dari line yang main ya. Main itu kan fungsi yang memanggil, makanya di sini 30 dipanggil. Tapi ini enggak usah Anda lihat ya, karena di dalam main ini masih ada line 22, jadi Anda bisa melihat error yang kedua, line 22. Oh, berarti errornya betul ya, karena setelah print ini berjalan lancar, di line 22 itu masih ada error. Kita lihat ada ARR2. Nah, kita blok saja ARR2, ternyata betul tidak define, tidak didefinisikan sebelumnya. Yang didefinisikan sebelumnya apa? List A. Berarti di sini kita bisa copy list A, gantikan ARR2, kita save. Sekarang kita coba jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Ini ada random list ya. Di sini kan kalau ini bawaan semua, ya bawaan ini dari nilai 12, 11. Nah, ini kan kita lihat tambah itu C dan D. C-nya 2, D-nya 1 ditambah hasilnya 3 ya. Ini kan E ya. Lalu kurang itu A dan C, A-nya 12 dikurangi 2 ya. Print F ya. Di sini print F hasilnya 10. Lalu di situ ada G ya. G itu bagi float, B itu 11 dibagi C2 hasilnya 5,5. Bagi INT, B bagi C hasilnya 5 ya. Lalu di situ lip kali A kali B, 12 kali 11 hasilnya 132.
Lalu yang berikutnya di sini ada list A, ini membuat disiapkan 10, lalu isi list random ya. Lalu di sini panjang list ya, di sini panjang list, length list A ini dicetak 10, cetak list A ini isi randomnya, hasilnya random seperti ini. Kalau dijumlahkan kurang lebih 574, kalau di rata-rata 57,4. Nah, max elemennya adalah 88. Kita cek memang yang terbesar adalah 88 dan min elemennya adalah 3. Kita cek di sini memang yang terkecil adalah 3. Berarti kasus ini sudah clear. Ya, ini untuk kasus 1. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat untuk kasus yang kedua. Ya, untuk kasus yang kedua, di sini ada satu fungsi. Ya, ada satu fungsi embuh namanya ya. Berarti fungsi tidak tahu, itu embuh itu bahasa Jawa. Mungkin kalau kalian mungkin tidak berasal dari Jawa dan kalian tidak tahu ya, itu fungsi embuh. Embuh itu fungsi tidak tahu, memang sengaja dikasih tidak tahu biar kalian mikir. Ya. Ini semuanya adalah notasi algoritmik ya, notasi algoritmik kalau kita copy. Ya, kalau kita copy ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita masukkan dalam mylib ya. Nah, kalau kita terjemahkan ya, kita terjemahkan fungsi itu kan mau fungsi mau prosedur dia harus diganti dengan def. Ya, nama fungsi mungkin saya bikin huruf kecil saja. Seperti ini. Lalu di sini dia punya parameter X dan Y. X dan Y ya, X dan Y integer, X, Y integer. Ya. Ini artinya outputnya, returnnya itu integer, berarti returnnya ini ya. Ini kan returnnya ini diganti dengan return. Ya, return ini kita hapus. Ya, tidak ada keterangan kita hapus. Nah, seperti biasa ya, kalau yang namanya Python itu butuh indentasi dan setelah def itu juga jangan lupa ditambah titik 2. Berarti di sini jangan lupa kita lakukan indentasi ya. Indentasi. Lalu di dalam Python tidak ada fungsi den ya, adanya kata kunci den tidak ada, berarti ini ganti dengan titik 2. Lakukan indentasi ulang karena tadi hasil copy paste ya. Lalu jangan lupa spasi-spasi yang ada di sini sebaiknya kita lakukan penghapusan. Jangan dihapus satu karakter seperti ini, tapi kita hapus saja semuanya karena kadang ketika kopas dari doc itu ada beberapa spesial karakter, kadang-kala seperti itu, makanya kita hapus. Saya ganti dengan sama dengan. Ya, perintah ini kan diganti dengan sama dengan. Ini juga sama dengan. Setelah if dan else jangan lupa ini ya, titik 2. Yang if tadi sudah dikasih titik 2. Ini yang spesial karakternya barangkali ini juga perlu dihapus, diperbaiki. Takutnya kalau ada spesial karakter ke copy kita tidak tahu. Lalu untuk for ya, for ini and if-nya kita hapus ya berarti ya. Nah, kita hapus. Lalu untuk for-nya mulai dari 1 dan sampai dengan smaller plus 1 berarti for i ya. Ini for i. Ini berarti kita ganti aja mulai dari 1 for i in range ya 1, smaller plus 1. Ini jangan lupa titik 2. Kita lakukan indentasi ulang. Lalu ini kita lakukan indentasi ulang. Ini titik 2 sudah ya. Lalu ini result sama dengan. Oke ya. Lalu di main-nya
kita tinggal panggil main seperti ini aja ya, import mylib ya. Karena ini pakai import, kita bisa panggil mylib dulu, mylib titik ya. Di sini embuh, berarti embuh kita panggil embuh, kita langsung kasih angka saja, konstanta aja boleh. Kalau mau inputan di sini berarti kasih input, ini kasih konstanta aja yang gampang, 5,9 ya. Oke. Karena di sini ada returnnya, seharusnya di sini juga ada nih variabelnya, misalnya e sama dengan ini, lalu kita atau r aja ya, result ya, lalu kita print r. Atau kalau mau langsung ya ini langsung ini dikopas, pindah x, ini menggantikan r, ini kita hapus ya. Ini sama aja menggantikan r, tidak usah langsung, tidak perlu menggunakan variabel. Kita coba jalankan di sini ya, coba jalankan ya. Saya jalankan Python main, hasilnya adalah 1 gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini hasilnya, kok bisa hasilnya 1, kita bisa lihat ya, 5 di modulo 1 ya, 5 di modulo 1 hasilnya 0 ya, 9 di modulo 1 sisanya juga 0. Kalau mungkin ini kita ganti dengan 2, ini hasilnya akan berbeda. Karena apapun kalau di modulo 1 ya harusnya 0 ya. Sebentar, di sini masih ada errornya ya. Variabel local result before assignment. Sebentar. For i reads. Sebentar. Tadi kok kita cek print mylib embuh return result inline. Nah, di sini karena resultnya itu tidak ada hasilnya ya. Kalau kita mulai dari 2, 5 di modulo 2 hasilnya tidak 0, 5 di modulo 3 hasilnya tidak 0, 5 di modulo 4 hasilnya tidak 0, 5 di modulo 5 ya hasilnya 0. Tapi ketika 9 di modulo 5, apakah hasilnya 0? Tidak. Makanya di sini result harus kita berikan definisi awal, inisiasi awal sama dengan 0. Jadi kalau nilainya 0 ini, nah hasilnya dia akan 0. Karena ini looping mulai dari 1, pasti hasilnya semuanya 1. Itu ya. Kalau misal ini yang kita inputkan adalah 10, ini 10. Nah, kita coba hasilnya berapa. Ini ya, ini hasilnya 10. Ya, hasilnya juga 10. Kok bisa 10? Ya, kok bisa 10? Coba di sini kalau kita tambahkan break ya. Seperti ini. Ini hasilnya akan berbeda. Hasilnya 2. Kenapa? Karena 10 modulo 2 0, 10 modulo 2 0 juga ya. Tapi karena ini in range tidak ada breaknya ya, 10 modulo 3 tidak 0, 10 modulo 4 tidak 0, 10 modulo 5 0 ya. Berarti kan 2 0, 5 0, 6 tidak 0, 7 tidak 0, 8 tidak 0, 9
tidak 0, 10 modulus 10 0. Berarti yang terakhir resultnya berubah lagi. Jadi awalnya 2 berubah jadi 5, berubah lagi jadi 10. Makanya kalau kita tidak kasih break, hasilnya adalah 10. Itu ya. Nah, berarti nanti untuk pertanyaan bisa disimpulkan sendiri. Yang berikutnya adalah kasus 3. Ini tebak output lagi. Ya, prosedur ini akan saya copy lagi ya. Saya copy lagi ke notepad. Ya, langsung hasilnya seperti ini. Ada prosedur foo. Nah, ini mungkin kalau Anda lihat ada prosedur, kalau yang ini tadi fungsi, sudah dijelaskan bedanya ya, tapi seperti yang pernah saya jelaskan waktu di Dashpro, itu prosedur dan fungsi sebetulnya sama saja, apalagi di bahasa Python ya, semuanya adalah fungsi. Di bahasa C aja semuanya adalah fungsi. Ada istilah prosedur itu karena pemrograman yang kita pelajari adalah walaupun Python itu sebetulnya object oriented ya, basisnya itu object oriented, tapi kita masih coding secara prosedural. Oke ya, makanya di sini juga ada yang disebut dengan prosedur. Prosedur kalau diterjemahkan sama, di sini ada def ya, ini kasih titik 2 terus ini di sini tipe datanya hapus saja. Berarti di sini ada prosedur foo. Ya, lalu kita hapus. Jangan lupa kita lakukan indentasi ulang ya. Indentasi ulang. Kita tab ya. Di sini if si s ke i ya. Oh ya, yang for-nya ini belum dibetulin ya. For i sama dengan 0, berarti sama saja for i. In range ya. Berarti kan tinggal in range. Nah, berarti karena dia mulai dari 0, startnya kan by default 0, kita tinggal isi stopnya yaitu len s. Ini len s dibagi 2. Seperti ini kita hapus. Kita ganti dengan titik 2. Lalu di sini if s ke i tidak sama dengan len s i then ya, then-nya berarti ini diganti dengan titik 2. Ini seperti sebetulnya ini palindrom ya. Ya, kalau dulu di Dashpro itu ada palindrom. Ini metode palindrom. Anda bisa cek yang ini. Nah, ini kalau ada -1 di sini, dia artinya pembalikan ya. -1. Ini sama aja s -1 len s plus 1. Nah, ini -1. Ya, ini sama saja ini. Ini kalau Anda lihat ya. Ini kan pembalikan. Ya, kembalikan saya taruh di sini sebagai penjelasan mungkin biar kalian. Jadi ini kan palindrom, ini sama aja itu. Terus ini s nilai aslinya adalah ini. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini s len s nya itu berarti len s ini mulai dari i ya, i -1 ya, len s i -1. Kalau ini kan, kalau ini palindrom, kalau yang ini len s -1 itu berarti apa? Kita bisa lihat len s nya, contoh ya, contoh saya ganti yang ini kata gitu aja ya, ini kata seperti ini. Ini kalau dibalik ini juga kata. Ini kalau palindrom ya, kata itu panjangnya berapa toh? Lennya ya, lennya itu 5.
lennya sama dengan 5. Nah, kalau 5 dikurangi S ke I nya mulai dari 0 ya. 0 dikurangi 5 minus 1. Kenapa kok minus 1? Karena indeksnya kalau kata ya, ini K itu 0, A itu 1, T sama dengan 2, A sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Ya, ini kalau kata seperti ini, kalau tulisan kata. Len S itu kan 5 ya, lennya 5. 5 dikurangi I nya 0 berarti tetap 5, dikurangi 1 berarti 4 ya. Jika 4 tidak sama dengan 0 ya. Kenapa kok loopingnya len S dibagi 2? Kalau range len S dibagi 2, ini kan lennya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Karena indeks tidak mungkin 2,5, berarti dia akan sama dengan 2. Loopingnya dia hanya sampai dengan indeks yang kedua. Ya, sampai dengan indeks yang kedua. Ya, berarti ini kan sudah ya, K dengan K kan sama ya. Lanjut lagi, berarti loopingnya berarti I nya 1 ya. Len S nya 5 dikurangi 1 dikurangi 1 berarti 3. A dengan A sama ya, A dengan A sama. Lalu I nya jalan lagi jadi 2 di huruf T, berarti S ke I ya. Len S 5 dikurangi 2 sama dengan 3, dikurangi 1 sama dengan 2, berarti T dan T ini kan sama ya. Kalau tidak sama dia bukan full output, berarti ini diganti dengan print seperti ini. Nah, and if-nya berarti kita hapus. Lalu di sini else-nya kasih titik 2. Ini dikasih nah seperti ini. Jangan lupa else-nya berarti dia gabungannya dengan if. And for-nya hilang. Ini mirip dengan palindrom, tapi dia ngecek satu-satu. Ya, mungkin seperti itu mylib-nya. Jangan lupa mainnya kita panggil ya, berarti mylib ini tadi namanya foo ya, foo mylib.foo, lalu kita isi dengan kata seperti ini. Oke, kita jalankan. Lalu kita jalankannya untuk main. Ini masih ada error for I in range. Errornya mylib indentation ya. Ini mungkin indentasinya ini enggak bener nih. Sebentar, indentasi terus ini kita indentasi ulang ya. Oh iya, ini yang error karena ini ya. Ini errornya karena ini di sini for di dalam. Nah, oke. Masih ada error lagi. Error lagi di sini ada len S dibagi 2, ini hasilnya float ya, interpret as integer. Nah, ini mungkin ini diganti dengan tambahkan dengan int seperti ini juga. Jadi dia akan terkonversi. Oke, masih ada error lagi.
mylib.foo kata output foo. Outputnya kita ganti dengan print. Oke, ya. Jadi error itu wajar ya. Kalau langsung jalan mulus itu malah. Nah, jadi dia akan foo 2 kali seperti ini. Ya, foo. Ya, dia akan foo 2 kali. Kurang lebih seperti itu, ya. Kita bisa lihat ya, kalau mau dicetak di sini kita tambahkan print ya, indeks ke, kita kasih koma i seperti ini. Nah, indeks ke 0 foo, indeks ke 1 foo, indeks kedua ternyata tidak ya, tidak dijalankan karena kalau dia 2 dia hanya sampai 2 saja ya, ternyata dia sampai 2 saja. Tadi penjelasannya sedikit ya, karena range 2 berarti 0 dan 1 tuh ya. Ini yang saya koreksi sedikit tadi ya. Ini namanya debugging, ngecek oh indeks ke 0 foo, indeks kedua, indeks ke 1 foo ya. Oke, itu mungkin itu untuk kasus yang ketiga. Lalu untuk kasus yang keempat, kita lihat. Kasus yang keempat, Anda disuruh untuk membuat konversi bilangan dari desimal ke biner dan dari biner ke desimal. Berarti di sini akan ada 2 fungsi. Fungsi itu dimasukkan ke lib dan nanti panggil fungsinya ke main. Ya. Di sini mungkin saya tidak menjelaskan terlalu banyak ya. Nanti yang penting ini berhasil. Kalau misalnya nanti berhasil, nanti Anda bisa kembangkan lagi. Nah, kita lihat algoritmanya. Untuk melakukan konversi bilangan desimal ke biner, itu langkahnya kurang lebih seperti ini. Jika ada 50 dibagi 2, 25, sisa baginya 0. 25 dibagi 2 sisa sama dengan 12, sisa baginya 0. 12 dibagi 2 6 sisa ini 12 sisa 1, ini sisa 0, lalu 3 sisa 0, 1 sisa 1 dan 0 sisa 1. Artinya apa? Pembagiannya harus dilakukan dibagi 2, dilakukan sampai dengan ketemu 0. Sampai dengan hasilnya 0 di sini. Lalu sisa hasil baginya yang terakhir kita baca ya 11 ya, hasilnya adalah 11 00 dari bawah ke atas ya. 1100 10. Itu algoritmanya. Berarti yang kita butuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah operator modulo dan pembagian integer. Nah, sekarang kita buat ya fungsi desimal ke biner def desimal ke biner. Pastinya di sini ada inputannya ya. Inputannya berarti di sini adalah x-nya integer ya. Returnnya pasti string ya. Kita mau bikin dia print, mau dibikin dia return, boleh silahkan. Setelah def, berarti di sini akan ada, mungkin saya loopingnya lebih enak pakai while ya. While x ya lebih besar dari 0, jadi dia akan dilakukan pembagian ya, dia berhenti sampai dengan 0
Ya, dia akan berhenti sampai dengan 0 ya. Lebih besar dari 0. Ya, well X lebih besar dari 0. Berarti kan dia akan looping terus sampai dengan tidak memenuhi ya kondisi false, berarti setidaknya 0 ya. 0 itu kondisinya false. Looping while kan loop while itu dilakukan jika kondisi true. Itu ya. Oke, berarti di dalam while ada X ya. X dibagi 2 ya. X dibagi 2 ya. Dibagi 2. Lalu jangan lupa sebelumnya kalau X dibagi 2, 50 dibagi 2 kan hasilnya 25 ya. Sisanya tidak ketahuan. Berarti yang kita ambil adalah sisanya dulu. X modulo 2 ya. X modulo 2. Nah, nilai ini kita bisa simpan ke string saja. Lebih baik kita akan simpan ke string. Ya, kita bisa simpan ke string atau kita bisa simpan ke apa itu namanya ya? Array ya. Array atau list ya. Kita bikin nanti variabel list di situ ya, list. Ya, berarti kan kita harus membuat sebuah list untuk menyimpan nilai 0 dan 1. Nah, kita bisa bikin di sini kita bisa bikin untuk indeks listnya ya, I sama dengan 0 ya, gini aja. Lalu kita bisa bikin A ke I. A ke I seperti ini sama dengan X modulo 2 ya. Lalu X kita bagi dengan 2, jangan lupa I-nya di plus-plus. I sama dengan I plus 1. Tuh ya. Nah, selanjutnya berarti kan nilainya modulonya, sisanya kan akan seperti ini ya, akan masuk ke A ke I ya. A ke I akan masuk ke sini. Nah, berarti kan A ya indeks yang ke-0 itu kan ini indeks yang ke-0, indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks yang ketiga dan seterusnya. Berarti kita bisa loop dari, kita berarti ambil len-nya berarti ya, for I ya, berarti loopingnya dari len ya, atau kita bisa balik saja, atau for I in range-nya len A ya, berarti ya len A. Kita bisa langsung balik saja, berarti print len A-nya berarti kita simpan ya, simpan len A dikurangi I ya, print ini aja A indeks ke len A dikurangi I dikurangi 1. Mungkin kurang lebih seperti ini. Berarti kan len A-nya kita kan tidak tahu ya, berarti for I len A misalnya kalau ini kan berarti len-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Karena for I itu in range ya, in range seperti ini, dia kan berarti mulai dari 0 dikurangi 0 dikurangi 1 ya, dikurangi 0 dikurangi 1. Nah, jangan lupa
Di sini kita kasih N sama dengan ini, biar ngeprintnya tidak ada enternya, tapi ngeprintnya itu ke samping ya, ngeprintnya itu ke samping. Nah, kita coba dulu, kita jalankan saja yang desimal ke biner. Ini berarti kita panggil mylib desimal ke biner 50 tuh ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, ini masih ada error seperti biasa. Name A is not defined. Online 17. Tidak apa-apa ya, online 17. A ke I modulo 2. A ke I modulo 2. A ke I is not defined-nya tadi errornya adalah A is not defined. Nah, kita bisa bikin A sama dengan 0 gini aja lah, nggak apa-apa. Seperti ini coba. Kita lihat integer support item assignment. Oh, kita bikin gini aja. Nah, di sini kita perlu definisikan A sebagai list ya, bukan sebagai 0. Berarti kita bikin int, taruh kata ini 8 bit saja ya. Oh ya, ini harusnya ditambahkan X sama dengan ini ya, berarti hasilnya dibagi. Nah, ini kita coba jalankan. Ini kita coba jalankan ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Kenapa ada kelas integer? Karena dari 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia hanya dipakai 6. Nah, kalau misalnya agar untuk menentukannya ini bisa bisa menentukannya ini lebih fleksibel, mungkin ini while-nya kita bikin 2 kali ya. While-nya ini kita bikin 2 kali. While-nya bikin 2 kali ya. Yang ini kita hapus, tidak usah pakai ini ya, tidak usah pakai ini. Lalu hasilnya I berarti kita akan gantikan ke sini ya. Lalu jangan lupa I-nya dinolkan lagi, karena akan kita gunakan untuk looping. Makanya nanti di sini panjangnya I akan menyesuaikan ini. Ini untuk mencari panjang biner seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan. Sebentar. While loopingnya X. Oh, kenapa kok seperti ini? Karena nilai X-nya ini kan sudah jadi 0 ya. Kita harus simpan X-nya, X2 sama dengan X. Jadi yang di sini kita gunakan X2, ini X2, ini X2, ini X2 ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi sudah tidak kelas int tapi panjangnya itu bisa menentukan secara otomatis. Itu untuk desimal ke biner. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan untuk biner ke desimal. Ini def biner
ke desimal. Ini inputnya string S ya, inputnya string S. Lalu kita bisa buat ya, untuk algoritmanya adalah jika ini ya, ini duanya ini bilang. Nah ini ya, ini pangkat ya artinya ya. 1 dikalikan 2 pangkat 5. Ini kita lihat panjangnya. Karena panjangnya itu adalah 6, maka yang pertama itu 5, yang kedua 4, yang ketiga 3, yang keempat 2, yang kelima 1, yang keenam 0. Jadi ini perkalian 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Berarti Anda bisa langsung bikin aja ya, pakai for aja ya, karena pasti ya. For i in range len s, seperti ini ya berarti ya. Lalu kita bisa bikin ini kan berarti ya, kita bisa tahu ya loopingnya mulai dari 0. Kita bisa tambahkan dari belakang saja ya. Kita punya sum sama dengan 0. Ini kan berarti sum looping seperti ini ya. Ini 50 harusnya. Lalu setelah itu kita buat berarti yang paling belakang, yaitu S indeks yang ke len S ya, minus I minus 1. Seperti ini yang terbelakang, karena I-nya mulai dari 0 ya, I-nya mulai dari 0 sama dengan berarti dia akan dikalikan ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 0 kan I, seperti ini ya, S len S dikali 2 pangkat I. Ini mungkin kita, lalu jangan lupa sum sama dengan sum ya, plus. Nah lalu hasilnya jangan lupa kita bisa dapatkan print sum. Sekarang kita coba panggil ya. Ini inputannya string. Seperti ini. Kita coba panggil. Masih ada error ya. Kayaknya kan. Masih ada error lagi. Oh, ini harusnya kita bikin int. Konversikan. Ini di seperti ini. Hasilnya kurang lebih adalah 1110. Nah ini jangan lupa ditambahkan di sini ya, hasilnya kurang lebih seperti ini, sama ya. Jadi itu kurang lebih ya, untuk biner ke desimal caranya kurang lebih hanya seperti ini. Sedangkan ini untuk yang desimal ke biner.
Jadi bisa ya, itu soalnya untuk kasus 4. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi dan kalian praktekkan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.